warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi pada semester ini di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar manajemen keuangan internasional. Nah, kita sebelum masuk lebih lanjut, ya ini sedikit gambaran terkait lingkungan keuangan internasional, ya, di International Financial Environment. Nah, keuangan internasional, ya pasti kita akan membicarakan MNC atau Multinational Corporation, perusahaan multinasional. Nah, MNC ini pasti akan bersinggungan dengan pasar valuta asing, ya, pasar falas, foreign exchange market. Nah, fungsinya banyak ini melalui pasar falas ini, dia terkait dengan ekspor impor, ya, di mana memasarkan produknya, kemudian kaitannya dengan anak perusahaan atau subsidiaris ini kaitannya dengan dividen remittance. Jadi penyampaian dividen dan pendanaan, kemudian ada kaitannya dengan international financial market, pasar keuangan internasional ini dalam hal investasi dan pendanaan. Oke, baik, nanti diharapkan ya setelah memahami bab ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan tujuan utama dari perusahaan multinasional dan konflik-konflik yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Kemudian menjelaskan teori-teori kunci yang memberi landasan bagi MNC untuk melakukan ekspansi global. Serta menjelaskan metode-metode umum yang digunakan untuk melakukan bisnis internasional. Oke, nah apa sih perusahaan multinasional atau MNC atau multinational corporation itu? Ya. Jadi perusahaan multinasional itu adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, gitu ya. Jadi mereka adalah perusahaan-perusahaan besar, ya, biasanya memiliki berbagai cabang atau berbagai anak perusahaan di beberapa negara. Nah, secara umum, ya, tujuan dari MNC atau Multinational Corporation ini adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham atau maximize shareholder wealth. Jadi tujuan utama ya dari MNC ini umumnya adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Oke. Penentuan tujuan ini penting karena semua keputusan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan tersebut. Makanya tujuan di awal ditentukan. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, saya ada yang kelupaan tadi mengenai manajemen keuangan internasional itu apa. Jadi, manajemen keuangan internasional ini adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan, jadi manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional. Jadi, pada intinya, manajemen keuangan internasional ini adalah manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional atau multinational corporation. Oke, saya lanjut. Terkait dengan tujuan MNC, setiap usulan kebijakan perusahaan ini tidak hanya mempertimbangkan laba potensial, tetapi juga resiko-resikonya. Jadi tidak melulu melihat labanya, tapi juga lihat resikonya. Oke, selanjutnya konflik-konflik yang menghalangi tujuan MNC.
Tadi tujuannya memaksimumkan kekayaan pemegang saham ya. Ada beberapa masalah ya atau konflik yang menghalangi tujuan MNC. Yang pertama, agency problem atau masalah keagenan. Mungkin waktu mempelajari di manajemen keuangan, kalian sudah mengenal apa itu agency problem ya. Jadi masalah keagenan atau konflik kepentingan antara pemegang saham perusahaan dengan manajer ya, manajer-manajernya. Kemudian pemegang saham dan kreditur. Kemudian konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Ini adalah masalah keagenan atau agency problems ya. Kemudian muncul yang namanya agency cost atau biaya keagenan. Jadi biaya keagenan atau agency cost ini adalah biaya dari konflik tadi terkait agency problem ya, demi memastikan agar manajer-manajer memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Nah, kaitannya dengan MNC ya. MNC tadi kan perusahaannya beroperasi di berbagai negara, jadi memiliki anak perusahaan di seluruh dunia. Ini biasanya mengalami kesulitan dalam memonitor manajer-manajer anak perusahaan tersebut karena ya bisa jadi faktor lokasi dan lain sebagainya. Dengan budaya yang berbeda dimungkinkan mempengaruhi pencapaian tujuan yang seragam. Nah, kalau dilihat dari besarnya ukuran MNC ya, perusahaan MNC yang besar atau raksasa ini dapat menciptakan agensi problem yang lebih besar. Sehingga muncul nilai anak perusahaan versus nilai MNC itu sendiri ya. Oke, selanjutnya impact of management control atau pengaruh dari kontrol manajemen. Ya, besarnya dari agency cost atau biaya agensi itu bervariasi ya, tergantung gaya kepemimpinan dari MNC. Centralized management style, jadi manajemen gaya kepemimpinan atau gaya manajemen yang tersentralisasi ini bisa menurunkan biaya agensi, tetapi gaya desentralisasi, jadi kalau tersentral itu keputusan-keputusan ditentukan oleh pusat ya. Ini biasanya bisa mengurangi agency cost. Kemudian ada yang desentralisasi. Kalau desentralisasi ini diserahkan ke anak perusahaan kalau kaitannya dengan MNC. Nah, ini sih juga ada kelebihan, ada kelemahannya juga. Tetapi dengan adanya desentralisasi ini memberikan kontrol yang lebih ya terhadap managers ya, yang dekat dengan lingkungan anak perusahaannya ya. Jadi intinya sih kalau tersentral memang mengurangi agency cost, biaya agensi, tetapi kan relatif lebih susah ya karena apa-apa ditentukan pusat. Tetapi kalau desentralisasi bisa menimbulkan biaya agensi yang lebih tinggi, tetapi kemudian akan lebih mudah sebenarnya bagi anak perusahaan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sebenarnya itu sih tidak ada masalah ya bagi perusahaan induk untuk mengontrol anak perusahaannya karena semua bisa secara elektronik, apalagi perkembangan saat ini ya semua bisa remote ya, jadi bisa dari mana saja. Nah, ini beberapa bentuk kontrol perusahaan yang bisa mengurangi biaya agensi. Misalkan kompensasi saham ya untuk eksekutif perusahaan,
ya. Kemudian monitoring, intervensi ya, pemegang saham yang mayoritas. Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi MNC ada beberapa hal, misalkan kendala lingkungan. Ini sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya berbasis di luar negeri, izin usaha, ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, dan perangkat-perangkat pengendali polusi. Itu contoh restriksi yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian kendala regulatori atau peraturan pemerintah, ini juga tiap negara punya karakteristik peraturan yang unik, menyangkut pajak, aturan konversi valuta, pengembalian laba, dan regulasi lainnya. Kemudian ada kendala etika atau etika bisnis ya, tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara suatu praktek bisnis. Jadi terkait etika bisnis mungkin agak susahnya tuh nggak ada standar ya di tiap negara. Bisa jadi suatu praktek bisnis dianggap tidak etis di satu negara, tapi dianggap etis di negara lain. Oke, selanjutnya ini teori bisnis internasional secara singkat ya. Mungkin kalian nanti juga bisa mengembangkan pengetahuan kalian. Ini ada beberapa teori. Yang pertama teori keunggulan komparatif atau theory of comparative advantage. Ini menyatakan bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan untuk berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa diproduksi dengan biaya yang relatif efisien. Selanjutnya ada teori pasar tidak sempurna atau imperfect market theory. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain bagi tujuan produksi, perusahaan mungkin berupaya menggunakan faktor-faktor produksi luar negeri jika faktor-faktor ini lebih murah daripada faktor-faktor lokal. Nah, ini contohnya banyak ya, kalau ini banyak perusahaan yang mendirikan perusahaan di luar negeri di mana pusat tenaga kerja murah ya. Kemudian teori siklus produk atau product cycle theory menyatakan bahwa sebuah perusahaan awalnya berusaha memantapkan dirinya dalam pasar lokal dan kemudian berekspansi ke dalam pasar luar negeri sebagai reaksi terhadap permintaan asing atas produk-produknya. Selanjutnya ada metode-metode bisnis internasional yang perlu kalian ketahui, ada international trade atau perdagangan internasional. Ini pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri ya, ekspor impor ya. Kemudian ada perjanjian lisensi atau licensing. Ini suatu kesepakatan di mana perusahaan lokal di sebuah negara tamu memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan pemberi lisensi. Setelah barang terjual, perusahaan lokal mengambil sebagian laba sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Ya, ini contoh lisensi banyak, biasanya perusahaan-perusahaan Jepang juga memberikan lisensi di sini. Gitu ya. Ini ada waralaba atau franchising, ini juga menjamur ya, banyak sekali sekarang waralaba, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar ya, menengah bahkan kecil juga menggunakan konsep waralaba. Ini adalah kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan atau pelayanan tertentu, bantuan, dan mungkin investasi awal kepada franchise dengan imbalan fee secara periodik. Selanjutnya ada usaha patungan atau joint venture. Ini usaha antara dua perusahaan atau lebih yang saling berbagi tanggung jawab dan laba. Lalu dikenal ada istilah akuisisi perusahaan asing atau acquisition of existing operations. Ini adalah salah satu cara untuk memasuki pasar asing yang memungkinkan sebuah perusahaan mengendalikan bisnis luar negerinya secara penuh dan mendapatkan pangsa pasar dalam jumlah besar secara cepat. Oke, itu sekilas ya terkait materi pengenalan manajemen keuangan internasional ya. Jadi kita tadi sudah membahas
tujuan utama MNC, teori-teori kunci ya terkait MNC dan metode yang digunakan melakukan bisnis internasional. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.